Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 500 Jessie dan Marissa. Stefan selalu mengagumi Bibi Jordan. Bagi seorang pria, orang yang lolos akan selalu menjadi penyesalan. Hal ini terutama berlaku bagi pria seperti Stefan, yang memiliki latar belakang keluarga yang baik dan sukses. Lagi pula, Stefan bisa mendapatkan hampir semua wanita yang diinginkannya. Kebetulan Bibi Jordan sudah bercerai saat itu, itulah sebabnya Stefan punya kesempatan sekarang. Ketika Marissa melihat tangan mereka yang saling bertautan, hatinya hancur. Ia baru saja mengalami pengalaman hampir mati, dirampok dan diculik. Sementara itu, lelaki itu sedang bersama wanita lain. Dia tidak bisa menamparkan wanita itu karena dia berasal dari keluarga Stelle dan juga Putri Charleston. Pada akhirnya, Marissa hanyalah tamu baru di sini. Ini adalah wilayah Bibi Jordan. Karena itu, Marissa hanya bisa mengumpat Stefan. Stefan, aku masih memikirkanmu saat aku diculik dan hampir mati. Tapi di sini kau bersama wanita lain. Aku telah mencintai pria yang salah dalam hidup ini. Dengan itu, Marissa berbalik dan lari sambil berlinang air mata. Mama. Lauren ingin mengejar Marissa. Ia takut ibunya akan bersikap terlalu keras. Jessie menghentikannya. Aku lebih mengenal tempat ini. Aku akan menenangkan ibumu. Bicaralah dengan ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia mengerti situasinya. Melihat Marissa sudah menghilang dari pandangan, Lauren mengangguk. Marissa kabur tanpa tujuan. Kastil ini sangat besar dan karena ini pertama kalinya dia ke sana, dia pasti akan tersesat. Setelah pencarian singkat, Jessie menemukan Marissa di sebuah kamar kosong. Dia sedang duduk di tempat tidur dan menangis. Jessie masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia mengambil tisu dan memberikannya kepada Marissa sebelum duduk di sampingnya. Nyonya Howard, saya minta maaf karena Anda menemui kejadian seperti itu pada hari pertama di tempat kami. Saya minta maaf atas nama bibi saya. Mengambil tisu, Marissa menyeka air matanya dengan sikap seperti wanita bangsawan. Itu tidak ada hubungannya dengan bibimu. Stefan adalah kodok jelek yang mendambakan angsa cantik. Dia selalu terobsesi dengan bibimu. Sejak dia menikah denganku, aku tahu bahwa dia punya wanita lain di hatinya. Tapi aku tidak menyangka dia masih memikirkan wanita itu setelah lebih dari 20 tahun. Dan setelah aku melahirkan anak untuknya, aku telah jatuh cinta pada pria yang salah. Bahkan jika aku jatuh cinta pada seekor anjing, itu lebih baik daripada jatuh cinta pada bajingan seperti dia. Marissa mulai terisak lagi. Kaya atau miskin, semua orang rentan terhadap rasa sakit karena cinta. Bahkan, bagi wanita seperti Marissa yang tidak perlu khawatir tentang makanan atau tempat tinggal, hasratnya untuk cinta bahkan lebih kuat. Jessie tiba-tiba berkata, Nyonya Howard, kalau Anda butuh bahu untuk menangis, Anda bisa bersandar padaku. Apa? Marissa begitu terkejut hingga ia berhenti menangis. Jessie benar-benar menawarkan bahunya padanya. Tidak apa-apa jika Jordan yang menawarkan. Lagi pula, Jordan adalah menantu Marissa. Seorang menantu laki-laki seperti separuh anak laki-laki. Tidak akan ada masalah bahkan jika dia memeluknya. Namun, Jessie hampir tidak ada hubungan darah dengan Marissa. Jessie. Cara Marissa memandang Jessie juga berubah. Dia selalu punya kesan yang baik tentang Jessie. Saat pertama kali bertemu, dia merasa Jessie orang yang tenang, mendominasi, dan lebih bijaksana daripada Jordan. Dan tadi malam, Jessie lah yang mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Jadi, tidak mengherankan jika dia memperlakukan Jessie seperti penyelamatnya. Jessie tersenyum. Kenapa, Nyonya Howard? Apakah bahuku tidak cukup lebar? Marissa berkata dengan ekspresi lembut, bagaimana mungkin? Jessie, banyak wanita yang rela mengorbankan segalanya demi bersandar di bahumu. Hanya saja, aku sudah tua. Aku tidak punya hak untuk. Keduanya bukan lagi anak-anak. Ketegangan yang tak jelas di ruangan itu melonjak. Mereka berdua sudah dewasa. Mustahil mereka tidak merasakannya. Jessie tersenyum lembut. Sebenarnya, usia kita tidak jauh berbeda. Aku lebih tua dari Jordan. Kamu juga seorang ibu muda, kan? Sembari berbicara, Jessie mengulurkan tangan untuk membelai rambut Marissa. Tindakan ambigu ini membuat perlawanan Marissa kandas. Hatinya terbakar oleh keinginan untuk membalas dendam pada Stefan. Sambil mencondongkan tubuhnya ke depan, dia membiarkan bibirnya menyentuh bibir Jessie dalam ciuman yang membakar. Di dalam kastil, ruang tamu di lantai pertama. Lauren dan yang lainnya sedang menunggu di ruang tamu. Lauren bertanya dengan cemas, mengapa ibu belum kembali? Mungkinkah saudara Jessie tidak dapat menemukannya? Apakah sesuatu terjadi padanya? Sambil menepuk punggung Lauren, Jordan menghiburnya dengan lembut, tidak mungkin. Jessie tinggal di kastil sepanjang tahun. Dia sangat mengenal setiap sudut dan celah. Tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya. Namun, Lauren masih khawatir dengan ibunya. Sejak mengetahui bahwa ibunya telah diculik, dia menjadi sangat gelisah. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam.
Kalau kakak Jessie menemukan ibu, dia seharusnya sudah membawanya ke sini sekarang, kata Lauren. Jordan melihat jam dan juga merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Aku akan menemanimu untuk melihatnya. Tepat saat mereka berdua berdiri, mereka melihat Jessie dan Marisa menuruni tangga. Jessie berjalan di depan seperti biasa. Namun Marisa tampak agak berbeda. Meskipun baru saja mengalami pengkhianatan suaminya, dia tidak tampak patah hati atau marah. Sebaliknya, dia tampak seperti terlahir kembali. Selain itu, dia terus memainkan rambutnya, lebih memperhatikan penampilannya daripada saat pertama kali datang. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mengalami gangguan mental peduli apakah dia terlihat baik? Mama. Lauren bergegas menghampiri. Bu, kemana ibu pergi? Ibu baru saja membuatku takut. Apa ibu melakukan sesuatu yang bodoh? Marisa mengangguk dengan tenang. Gadis bodoh, aku tahu seperti apa ayahmu. Aku tidak akan melakukan hal bodoh untuknya. Pada saat itu, bibi Stefan dan Jordan berjalan mendekat. Stefan berkata, Marisa, kamu salah paham. Aku datang pagi-pagi sekali untuk belajar cara menanam bunga dari Bu Stelle. Tidak ada apa-apa di antara kita. Bibi Jordan juga meminta maaf kepada Marisa. Maaf, Bu Howard. Saya seharusnya lebih berhati-hati. Jelaslah bahwa Marisa masih sedikit marah. Dia mendengus dingin tetapi tidak menegur mereka. Jessie berkata, baiklah, baiklah. Kita ini keluarga. Jangan marah lagi. Ibu Lauren sudah datang ke tempat kita, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan membangunkan kakek sekarang. Ayo kita sarapan bersama. Marisa tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik Jessie kembali, tetapi kemudian dia segera menarik tangannya seolah-olah untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Jessie, aku mau mandi dulu. Bisakah kamu menelepon kakekmu setengah jam lagi?